Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Bantul semuanya yang sudah meluangkan waktu sore hari bersama keluarga, pulang dari kantor, pulang dari kegiatan bersama keluarga, baru menikmati teh panas atau gorengan mungkin di rumahnya masing-masing ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kesayangan kita bersama. Kesayangan kita atau kesayangan saya nih? Acara kesayangan kita bersama, Sarungan, Saring Ilmu Sesarengan. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan langsung komando tertinggi di BPBD Bantul. Wah, ini nanti kita akan kenalan, yang mana ini edisi spesial ya, karena mungkin banyak sedulur Bantul, teman-teman relawan dimanapun berada yang belum bertemu langsung gitu ya dengan Bapak pimpinan BPBD Kabupaten Bantul, dan hari ini alhamdulillah beliau meluangkan waktu untuk dapat menyapa sedulur Bantul semua dimanapun berada. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang sudah live di TikTok maupun Instagram untuk pencet love-nya gitu. Tap layar. Nah, tap layar. Jadi bahasanya ini ada di kekinian itu ya. Tap layar gitu ya. Jadi supaya nanti live kita di sore hari ini bisa muncul di beranda teman-temannya masing-masing. Selamat sore Pak Mujahid. Selamat sore Mas Saka dan seluruh warga Bantul dimanapun berada. Salam tangguh. Tangguh. Semangat ya Pak. Ya, di sore hari ini harusnya sudah kuntur ini Pak. Tapi ya nggak mungkin kuntur juga karena di bencana itu harus siap 24 jam. Siap. Jadi Pak Mujahid Amrudin SIP, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul yang hari ini istimewa meluangkan waktu untuk membersamai sedulur Bantul semua. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Nah, tentunya sedulur Bantul semua, sebelum kita ngobrol dengan Pak Mujahid terkait dengan apa sih yang ada di BPBD saat ini, kemudian yang akan dilaksanakan ke depan, karena ini sepertinya sudah mulai Pak, di akhir tahun ini kan kayaknya udah mau tahun baru, kira-kira di tahun 2026 ini Bantul akan seperti apa BPBD-nya, itu ya, kegiatannya akan seperti apa, nanti kita akan ngobrol bareng. Tapi tentunya mengingatkan lagi bahwa di Bantul saat ini sudah menerbitkan status siaga darurat. Siaga darurat banjir untuk bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang. Sudah disusuri juga dengan surat edaran Bupati untuk aktivasi pos banjir. Nah, kelurahan, warga-warga kelurahan, teman-teman relawan FPRB yang di kelurahannya masing-masing, mana nih suaranya yang sudah mengaktifkan pos pantaunya? Nanti bisa komen hadir gitu ya. Jadi silahkan mengikuti kegiatan kali ini, menyimak atau nanti bisa komen-komen bertanya-tanya dengan Pak Mujahid terkait dengan kegiatan PRB di Kabupaten Bantul. Dan tentunya mengingatkan karena potensi cuaca ekstrim di wilayah kita juga meningkat ya Pak. Jadi betul. Hujan ini dari pagi sudah terjadi, dan di Muntuk dan di Mangunan gitu. Ini tadi juga dikunjungi, sudah terjadi beberapa spot-spot titik longsor. Ada kurang lebih ada 4 atau berapa ya, itu sudah muncul di wilayah kita. Artinya kewaspadaan kita harus semakin meningkat, apalagi yang di bantaran sini. Langsung saja kita menyapa Pak Mujahid di sore hari. Ini yang pertama tentunya kalau kenalan itu ya Pak, dari profil Bapak mungkin barangkali kalau yang tetangganya mungkin sudah personal, tapi bagi relawan Bantul ingin mengenal lebih dekat lagi terkait dengan Pak Mujahid, tugas di mana saja selama ini, dan kayaknya kalau bisik-bisik Pak Mujahid ini juga sudah rada meng-ACC beberapa kegiatan BPBD waktu di kantor yang lama gitu. Monggo Pak. Terima kasih Mas Saka, yang terhormat, yang kami banggakan seluruh warga masyarakat Bantul, terutama teman-teman relawan ya di lapangan. Terkait dengan ketugasan saya
Memang di waktu pengabdian saya di PNS ini sudah cukup lama, 30 tahun itu ya. 30 sudah tahun. lama, artinya sudah melanglang mulai tahun 80-an dan sudah berpindah ke hampir 13. Baru lahir saya, Pak. Sudah 13 OPD. OPD Oh, dan kalau pengalaman insya Allah cukup dan mulai dari pengalaman di ketugasan di pemerintah Kabupaten Bantul, lalu di wilayah itu juga sudah pernah saya lakukan. Nah, ini di BPBD ini menjadi menarik karena tantangannya luar biasa dan bagi saya ini menarik. Dan saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat Bantul agar pelaksanaan ketugasan di BPBD ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, terutama di aspek penanggulangan bencana. Itu tidak terjadi bencana tentunya harapan kami. Meskipun begitu kami selaku instansi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana akan berupaya semaksimal mungkin agar kita semua siaga terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi kalau ketugasan sih pernah di wilayah, saya pernah di Kecamatan Pleret, dan saya kenal sangat menyelami, meskipun di Pleret itu saya tidak lama, menyelami ketugasan teman-teman relawan itu ketika saya bertugas di wilayah di Kecamatan Pleret. Saya bisa bergaul dengan teman-teman relawan, bergaul dengan teman-teman FPRB, sehingga sedikit banyak tahu tanggung jawab dan kontribusi teman-teman relawan baik di FPRB maupun teman-teman relawan komunitas yang mandiri itu di wilayah terutama Pleret, ya. di Pleret. Jadi sebelum saya di BPD sempat di Disnaker 3 tahun, lalu di Diskominfo, di PBJ, di Bapeda, termasuk di Bapeda. Dulu ketika di Bapeda saya juga mengurusi perencanaan maupun bidang di pemerintahan yang termasuk di dalamnya ada urusan kebencanaan. Jadi ya semoga keberadaan saya di BPBD ini akan memberikan kontribusi positif bagi keberadaan ketugasan lembaga di BPBD ini, instansi BPBD ini, maupun nanti membantu masyarakat untuk upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul. Wah, itu mungkin Mas Saka yang terkait dengan mungkin profiling saya di BPBD ini. Wah, mantap. Ternyata sudah 30 tahun ya, baru lahir itu di tahun 80. Oh, mungkin sudah 30 tahun. Wah, ini mlebu kamera apa, Bro? Dada sih karo sik ngomong. Sudah cukup lama dan dari 80 ya Pak, waktu itu masih kecil. Ya, 80-an akhir. Dan ternyata juga sebelum di BPBD ternyata memang sudah mengamati kiprah relawan di wilayah gitu ya. Kiprah teman-teman relawan kalurahan dalam penanggulangan bencana, khususnya di Pleret itu memang lokasi yang kalau dari sejarah Bantul saja, Mataram saja memang pusatnya gitu dan di Pleret luar biasa teman-teman komunitas relawan yang FPRB maupun yang mandiri, itu ada Sultan Agung Rescue dan seterusnya, itu kiprah di masyarakat luar biasa. Dan ya alhamdulillah kami ketika di wilayah dukungan teman-teman relawan dalam pelaksanaan tugas saya jadi camat saat itu ya di Pleret luar biasa. Ini yang lalu bagi saya juga membekas itu ya Mas Aka. Ya artinya memang ini sudah ada program barangkali melihat teman-teman relawan berjibaku seperti itu. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan kegiatan BPBD ya Pak. Siap. Karena ternyata memang BPBD itu tidak bisa kemudian bekerja sendiri begitu ya Pak. Ketika bencana. Hanya memang relawan masyarakat atau kalau
bahasa sekarang ya pentahelik atau betul. banyak helik gitu ya, ya gitu. Kalau konsepnya kan pentahelik itu penerjemahannya secara teoritis itu kan apa yang disebut sebagai kolaboratif governance, gitu ya, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, yang lalu melibatkan banyak komponen, banyak komunitas. Kalau selama ini kan kita melihat paling tidak ada 3 komponen itu ya, ada pemerintah, ada masyarakat, lalu ada dunia usaha. Dunia usaha itu ya yang apalagi lalu lambang apa BPBD kita itu kan segitiga ya, ini kan segitiga nih, itu menandakan itu. Tapi dalam konsep kolaboratif governance itu lalu memunculkan istilah pentahelik gitu ya, Mas Saka ya. Itu kan lalu tidak kalah penting kontribusi akademisi perguruan tinggi dengan kajiannya, dengan penelitiannya, itu kan pasti akan sangat mensupport ketugasan terkait dengan penanggulangan bencana. Lalu yang tidak kalah penting adalah media massa. Wah, media massa itu teman-teman wartawan itu kontribusi dalam edukasi masyarakat, lalu dalam memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Ini penting kontribusi teman-teman wartawan. Ini yang lalu memang pentahelik itu di sana sebenarnya. Jadi penguatan di akademisi dan di wartawan ini akan memperkuat lagi keberhasilan tugas-tugas kami di BPBD. Mungkin itu seperti itu mungkin Mas Saka ya. Teman-teman wartawan ini sudah disinggung oleh Pak Kalak ya. Jadi dulu pernah hari ketemu kita ngobrol-ngobrol kayak udah lama banget ini teman-teman media dikumpulkan sharing ilmu. Nah, barangkali karena sudah di senggol Pak Kalak, ini sudah persiapan kapan kumpul bareng gitu. Karena memang betul Pak, di masa sekarang itu teman-teman media itu menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi. Bahkan kalau sekarang isu konten kreator saja ya unik-unik ya Pak untuk menyampaikan edukasi. Barangkali nanti perlu kita kolaborasikan tadi dari pentahelik, dari segitiga biru, mudah-mudahan bukan segitiga tepung. Segi 5 jadinya. Jadi segi 5. Jadi segi 5. Tentunya semua lini ini harus bersama-sama menjalankan tugas fungsinya masing-masing di dalam masyarakat. Betul. Ya, silakan yang sudah punya memendam rasa, pingin chatting, menanyakan segala sesuatu, silakan mulai dipikirkan untuk dituliskan. Nanti teman-teman operator di belakang akan menyampaikan, langsung dijawab oleh Pak Kepala Pelaksana. Selanjutnya Pak, terkait dengan ini kewilayahan Bantul ya. Jadi di Bantul ini, sedulur Bantul mungkin juga perlu refresh nih, bahwa di Bantul ini punya banyak potensi ancaman bencana. Hampir lengkap ya, selain Merapi ya Pak. Selain Merapi pindah barangkali ya, wah tambah keren. Untungnya Sleman itu jatahi Sleman, tapi kita berhadapan langsung dengan banyak potensi bencana ya. Jadi ada dulu 9 ya Pak, ada dulu 9 berdasarkan kajian terbaru, sekarang ada 11. Nah, 11 ini. Tentunya dengan banyaknya ancaman ini, strategi BPBD barangkali Bapak Kepala Pelaksana juga sudah mulai Pak, masing-masing ancaman itu tentunya punya jurus jitunya masing-masing ya Pak. Sebagai contoh kalau gempa bumi itu terkait dengan infrastrukturnya gitu ya. Karena wilayah kita itu ya 506 km persegi niku ya ternyata di wilayah yang rawan gempa bumi. Nah, dari 11 itu kira-kira Pak, apa yang bisa dilakukan oleh BPBD? Karena kalau banyak orang bertanya di Bantul itu ada Distana, ada FPRB, ada relawan, barangkali itu pripun sih kebijakan kedepannya yang akan ya benar bahwa kajian terbaru potensi bencana di Bantul ini kan ada 11 gitu ya, dan 11 ini ya sama-sama punya potensi yang kuat. Jadi hasil identifikasi ahli itu punya potensi yang kuat. Artinya kita atau kami di BPBD ini memperlakukan 11
potensi atau ancaman bencana ini semua kita posisikan sama. Artinya sama semua harus kita waspadai, harus kita sikapi dengan baik. Nah, terkait dengan kalau bicara fokus ya, tetap di sebelah sini kita fokuskan, akan tapi lalu langkah-langkah apa sih yang lalu bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini BPD Bantul, terkait dengan langkah-langkah mitigasi paling tidak ya Mas Aka ya. Jadi kami dengan dukungan seluruh pegawai yang ada di BPBD, lalu dengan dukungan seluruh masyarakat terutama relawan, itu paling tidak sudah menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan mitigasi bencana di semua lini, di semua potensi bencana itu. Apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama tentunya Menyusun dokumen. Penyusunan dokumen ya Pak, karena dokumen kita juga sudah lengkap itu ya Mas Aka. Lalu yang implementasi paling tidak sosialisasi, simulasi itu sudah kita lakukan hampir di semua lini. Jadi teman-teman di FPRB, teman-teman kami di bidang, baik di bidang pencegahan, di pemadam kebakaran dan penyelamatan, di bidang logistik, itu setiap hari itu ada saja baik inisiasi dari kami, dari BPBD maupun permintaan masyarakat, itu luar biasa terkait dengan upaya kita untuk melakukan sosialisasi dan simulasi. Dan ini menjadi penting, catatan penting bagi kami di pemerintah, bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan simulasi terhadap potensi bencana itu sudah tumbuh. Bahkan sejak anak-anak itu, sejak anak-anak. Berarti di satuan pendidikan ya Pak? Di satuan pendidikan itu sudah tumbuh. Jadi bagaimana lalu teman-teman Damkarmat misalnya, atau teman-teman di pencegahan itu melaksanakan pelatihan atau sosialisasi itu bahkan di level PAUD. Sampai PAUD gitu? PAUD, iya. Kan permintaan PAUD, TK, SD itu luar biasa. Jadi sehari bisa 4 titik lokasi dan seterusnya. Dan itu di tengah upaya kita untuk waspada terkait dengan ancaman bencana itu, kami tetap melakukan permintaan-permintaan sosialisasi dan simulasi itu. Karena benar juga ketika kesadaran itu tumbuh, itu kan sebuah nilai positif gitu ya. Jadi pemerintah rasa ngoyak-oyak. Jadi pemerintah sudah tidak ngoyak-oyak. Lalu ada kesadaran masyarakat bahwa ternyata kewaspadaan terhadap bencana itu penting, dan ini sudah terbangun. Dan nanti memang langkah kami selanjutnya selain sosialisasi simulasi ini, yang tidak kalah penting adalah peningkatan semacam kapasitas itu ya, kapasitas baik di level tim kami dan tim-teman kami di relawan, itu juga peningkatan kapasitas di teman-teman FPRB maupun di relawan komunitas itu. Ini juga sudah intens kita lakukan untuk memastikan bahwa teman-teman yang terlibat di dalam penanggulangan bencana ini memang lalu punya kapasitas yang mumpuni dan siap ketika nanti memang harus terjun ke lapangan. Jadi harapan kami tidak ada bencana, tetapi ketika ada pun kami pada posisi sudah siap. Ini yang ikhtiar latihan itu lebih penting. Ikhtiar pencegahan itu memang pasti kita lakukan dengan baik untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada masyarakat. Jadi kalau ancaman yang 11 itu lalu kita punya kapasitas yang baik, begitu, punya kemampuan yang baik, lalu punya lalu simulasi itu yang memadai, saya yakin masyarakat akan aman gitu. Aman, ternyata pemerintah siap. Nah, kami berupaya ke arah sana untuk melakukan itu. Nah, bahwa lalu nanti
luasannya perlu diperluas begitu, cakupan kepesertaannya, lalu juga keterampilannya perlu diperbanyak, itu juga bagian yang nanti ke depan akan selalu kita upayakan. Itu kalau terkait dengan upaya kita melakukan peningkatan kapasitas gitu ya, Mas Saka. Jadi memang ketika berbicara kapasitas pun ini tujuannya adalah untuk nantinya mengurangi risiko gitu Pak. Ketika kapasitasnya naik, risikonya turun. Tapi memang kalau dilihat selama ini ya, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan aparatur, terkait dengan relawan itu ragamnya itu sebetulnya masih banyak ya Pak. Masih banyak yang belum tersentuh untuk pelatihan-pelatihan teknisnya gitu. Jadi ini yang barangkali ke depan akan diformulasikan di BPBD. Ya, betul. Untuk berkelanjutan meskipun 2026 katanya anggarannya semakin kecil gitu ya. Maksudnya perlu strategi juga ya. Begini, anggaran kecil itu tantangan. Bukan hambatan. Bukan hambatan. Bagi kami tantangan karena tugas di depan itu real nyata ada. Jadi berapapun anggaran bagi kami nggak masalah. Jadi tantangan itu pasti nanti teman-teman kami yang selama ini sudah sangat berpengalaman untuk melakukan penanggulangan bencana itu tantangan ini akan menjadi semacam ya peluang untuk bergerak lebih lincah. Jadi begini, kalau tadi saya singgung kan ada pentaheli, kan ada sumber daya masyarakat, ada sumber daya akademisi yang intensitas keterlibatannya itu saya yakin bisa kita tingkatkan. Jadi sekarang ketika kita berbicara gini Pak Saka dan Bapak Ibu sekalian, perusahaan itu di level katakanlah kita bicara masyarakat itu masyarakat dunia usaha gitu ya, dunia usaha. Perusahaan ini kan menjadi semacam selain lokus gitu ya, selain lokus dari penanggulangan bencana, ini kan juga bisa menjadi kontributor. Jadi bisa menjadi berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana. Ini saya yakin ketika ini kita gali teman-teman perusahaan itu apakah lewat CSR-nya, itu saya yakin saya punya keyakinan mereka akan peduli kok terhadap lingkungan sekitar. Jadi perusahaan di Bantul ini sangat banyak begitu, bahkan perusahaan yang besar itu juga banyak. Saya yakin mereka juga bisa berkontribusi untuk melakukan edukasi maupun simulasi tidak hanya di lingkungan perusahaannya, akan tapi juga lingkungannya, di lingkungan tempat tinggalnya. Apakah itu di level RT-nya, di level dusunnya, di level bahkan keluarganya gitu. Kan di Bantul itu punya tadi inovasi yang namanya keluarga si Tatang ya. Keluarga si Tatang ini kan keluarga siap tanggap tangguh. Nah ini konsepnya sudah dibuatkan nih. Nanti masyarakat akan tahu seperti apa sih keluarga si Tatang itu. Nanti flyernya ada, nanti di media sosial kami nanti kita cantumkan. Nah, kalau kita bicara unit keluarga, ini kan rumah gitu ya, betapa banyaknya itu, dan kita harus mengedukasi semuanya di semua jenis ancaman bencana. Perusahaan itu lalu kita ajak untuk ayo kepeduliannya tidak hanya di internal perusahaannya, tapi di lingkup tetangga perusahaan itu. Saya pasti teman-teman punya kepedulian ke arah sana. Kenapa ini saya punya optimisme ke arah itu adalah saya sebelum ini bekerja di Disnaker. Jadi bertemu dengan banyak perusahaan di Bantul. Kepedulian mereka itu sudah beberapa perusahaan besar itu baik terhadap lingkungan. Misalnya bagaimana lalu mereka peduli terhadap teman-teman disabilitas, peduli terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Nah, ini kan saya yakin ketika lalu kita ajak mereka untuk berbicara mitigasi begitu ya. Saya punya keyakinan mereka asal kita ajak diskusi itu punya potensi yang besar, dan itu
Tadi saya bicara, kalau lalu unit terkecilnya di Sitatang itu sudah tertata dengan baik, nanti kan lalu otomatis unit-unit yang lebih atasnya lagi akan bisa tertata kan. Itu baru dunia usaha. Baru dunia usaha. Kita punya perguruan tinggi. Oke. Jadi misalnya yang jelas punya keperluan tinggi UGM itu kan juga di Jogja, yang selama ini juga sudah mensupport kami, alhamdulillah. Belum lagi perguruan tinggi yang di Bantul ini juga banyak. Pasti itu juga punya yang paling penting kalau akademis itu memang lalu punya kajian, punya hasil penelitian yang dari situ mereka punya LPM juga, punya mahasiswa yang lalu diterjunkan di wilayah di Bantul. Kan nanti mereka pasti juga bisa membantu kami untuk melakukan edukasi, simulasi dan seterusnya. Nah, potensi ini kalau digali kan gede. Bahkan mungkin malah transfer ilmu juga ya Pak ke transfer ilmu pasti. Ya, sebenarnya di belakang sana itu Pak, itu dari mahasiswa. Iya, makanya. Ya, nyeket itu. Makanya. Saya kemarin 2 minggu yang lalu mungkin dengan teman-teman teman-teman pencegahan, karena ada pembentukan keluarga tangguh bencana di Seloharjo. Seloharjo ya mungkin itu kan juga ada 4 mahasiswa UGM yang lalu mengikuti, dan saya ajak mereka, ayo panjenengan punya background ilmunya juga terkait dengan manajemen bencana itu. Kami juga punya program nih Kaltana itu, dan mereka karena background ilmunya juga terkait dengan bencana, ada ketertarikan. Nah, ini saya yakin kalau nanti teman-teman yang sekarang di lapangan KKN itu lalu kita karaoke kok punya kepedulian dan pengembangan untuk pengembangan ke depan. Nah, pasti ini kan kontribusi ini tinggal kita identifikasi saja, lalu kita ajak rembukan. Pasti nanti akan membantu salah satu ketugasan di BPBD. Itu salah satunya mungkin yang lalu tadi ketika kita bicara anggaran berapapun, kami punya relawan, kami punya perguruan tinggi, kami punya mitra dunia usaha, lalu kami punya komunitas relawan mandiri itu yang luar biasa, NGO itu yang luar biasa juga kepeduliannya yang tinggi, kok akan memperkuat gitu optimisme kami bahwa ini bisa diatasi bersama. Wah, tentunya sudah terpetakan nih oleh Pak Kepala Pelaksana ya. Jadi memang sudah di lapangan langsung, sudah mengamati, kemudian ternyata sudah menemui banyak peluang-peluang kolaborasi ya Pak. Jadi sepertinya Pak Kepala sudah punya rancangan untuk ke depan, dan ini harus kita tangkap sedulur bantu semua, teman-teman relawan dan juga seluruh sivitas yang menyaksikan acara ini. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupa tap layar itu Pak. Kalau ada layar di tatap itu love-nya itu naik gitu. Ini harus kita siapkan bersama, dan memang betul di Bantul ini sudah ada perda tentang peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Artinya ini kemudian yang disampaikan oleh Pak Kepala Pelaksana tadi memang betul bahwa lini-lini tertentu seperti dunia usaha ini masih bisa memungkinkan untuk kita ajak kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana. Bahkan ini sudah terbukti di beberapa kelurahan di wilayah Bantul Utara itu yang pada pabrik-pabrik itu ternyata ada yang bisa dapat ambulan, ada yang bisa dapat penganggaran, ada yang bisa dapat kegiatan sosialisasi, ternyata juga bisa nembus ini. Nah, ini makanya menjadi sebuah bukan tapi tantangan ya Pak, tantangan bagaimana bersama-sama berkolaborasi. Ya termasuk tadi di satuan pendidikan pun ternyata juga menjadi hal yang penting ketika anak-anak kita sudah diberikan edukasi, sudah ada penyadaran secara mandiri, mengundang BPBD, mengundang relawan untuk simulasi, dan ternyata memang betul ketika kami ngelirik datanya Sekber Pak, itu tahun-tahun kemarin itu jumlah satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Bantul masih stuck di angka 30-an gitu ya, 35% gitu dari sekitar 1.500-an sekolah gitu. Ini kapan akan selesai? Tapi kemudian ada strategi percepatan kemandirian di masing-masing satuan pendidikan. Ada kelompok kerja kepala sekolah itu KKKTK atau PG apa itu saya kurang paham itu dibantu dengan Korwil itu. Ternyata sekarang alhamdulillah sudah
cukup banyak, sekitar berapa aja? 85 atau sampai ke 90 sekarang. 90%. Persen, Pak. Dari 1.500. Itu Ini sudah kan capaian yang luar biasa. luar biasa. Ya. Tahun ini hampir di KKKTK, kelompok-kelompok guru, kepala sekolah itu mengadakan secara mandiri. Kalau biasanya kan gitu. nunggu BPBD, Pak. Iya, betul. Nunggu ada BPBD, kegiatan dari ada kita gitu ya. gitu. Artinya ini memang semangat untuk mengarah ke ketangguhan ini sudah masuk lah ya, Pak. Jadi budaya sadar bencana sudah mulai masuk, apalagi memang di Bantul ini ada gerakan yang spesial di lingkup keluarga. Pak Kala sudah menyampaikan ada gerakan yang namanya gerakan keluarga si Tatang, siap, tanggap, dan tangguh. Mungkin kalau yang lain belum tahu, mungkin tangnya apa bebas dari hutang mau itu bukan ya, siap, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi bencana. Karena memang betul lini paling kecil masyarakat itu adalah keluarga. Naik ke atasnya tingkat RT tangguh bencana, ada sampai dusun tangguh bencana. Dusun tangguh bencana kependekannya dados napa Pak? Nek Kaltana kan Kalurahan tangguh bencana, kecamatan ya kencana, nek dusun napa ya? Dustana, Pak. Bukan tuh. ini ternyata memang meningkat sehingga semakin besar ke rumahnya gitu ya, ke Kabupaten Bantul gitu ya, akan menyandang Kabupaten Tangguh Bencana. Jadi mulai dari keluarga kecil-kecil naik sampai atas. Ya, ini perlu strategi bersama. Nah, seluruh Bantul jangan lupa tap layar, love gitu ya, di tap. Yang komen silahkan bisa mulai menyampaikan, nanti teman-teman di belakang sana operator akan membacakan. Kalau tidak bisa dibacakan semua ya perwakilan ya mohon maaf semuanya ya lur, jadi tetap santai saja, masih banyak kesempatan kita ngobrol dengan Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul. Jadi moga Pak, nyun sewu niki sudah ada unjukan. Yo siap. Putihan iki. Siap. Sudah request ya. Kopi. Oh, harus kula mboten wonten nek kula request. Kami mau Pak. Siap. Ayo Mas Eka diunjuk. Ya monggo yang di rumah sambil menyantap gorengan, ya monggo nih ya, nanti bisa kirim ke pos masing-masing yang terdekat. Kembali lagi seluruh Bantul dimanapun berada. Ini sudah yang nonton berapa, 1000 atau 100 ini Mas? 100 ya. Ya, silahkan mulai komen-komen, nanti kami coba rangkum, bacakan satu persatu, dan tentunya masih bersama Pak Mujahid Amruddin, SIP, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul. Nah, seluruh Bantul, kita coba berdiskusi atau saring gitu ya, saring informasi dengan Bapak Kepala Pelaksana terkait dengan Destana Pak. Ini tentunya menjadi PR kita bersama ya Pak, bahwa dari 75 kalurahan di Bantul ini memang baru 50 sekitar 50 kalurahan yang sudah menyandang sebagai kalurahan tangguh bencana. Nah, tentunya terkait dengan anggaran tadi Pak. Kalau dengan anggarannya BPBD, baik itu kabupaten ataupun provinsi atau pusat, ini menunggu giliran itu akan lama. Gitu. Ya, programnya turun itu ya kelurahan sopo dhisik gitu kan. Tahun ini misalkan ada alokasi untuk pendampingan 1 atau 2 saja, tapi kelurahan yang lain akan selesai kapan? Nah, bisakah nih Pak strategi mungkin dari pengalaman Bapak di Bapeda gitu ya? Adakah celah-celah yang bisa ditangkap oleh kelurahan sehingga akan mempercepat proses ketangguhan di lingkup kelurahan? Ini ada enggak sih sebetulnya Pak? Atau memang lewat dana desa kah? Atau lewat PIK atau apa ini yang barangkali bisa? Saya melihatnya begini. Pertama di aspek regulasi. Jadi aspek regulasi ini kan mulai dari Permendagri, lalu bahkan di peraturan Kepala BNPB gitu ya, yang terbaru nomor 7 tahun 2025 itu ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelurahan untuk memasukkan urusan kebencanaan ini dalam
penganggaran di dalam program dan penganggaran di APBK. BPK. Dan ini menjadi modal yang kuat karena regulasi itu ada payung hukumnya. Lalu yang tidak kalah penting, jangan dilupakan bahwa kepedulian kalurahan terhadap penanggulangan bencana itu sudah tumbuh. 50 itu kan sudah 75% itu ya. Dan banyak di kelurahan kita itu sudah punya best practice terkait dengan desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana. Dan best practice yang muncul itu kan sebenarnya inisiasi dari kelurahan. Jadi kami di BPD itu ya pemantik saja. Kami punya keyakinan kurang 25 ini kok kita kejar di 2026 kok. Saya punya optimisme bisa Pak. Bisa. 2026. Saya punya optimisme bisa karena apa? Ada payung hukum jelas. Lalu ada tantangan. Tadi kita bicara 11 ancaman bencana itu kan kelurahan pasti merasakan. Sebagai aparat pemerintah di kelurahan itu pasti juga merasakan. Tanggung jawabnya sama dengan kita yang di BPD. Apalagi Bapak Lurah atau Ibu Lurah di wilayah itu juga punya kepedulian yang sangat luar biasa terkait dengan pelaksanaan tugas untuk penanggulangan bencana itu. Minimal lalu 50 kelurahan ini kan sudah masuk kategori desa tangguh bencana. Yang 25 saya punya keyakinan pasti mereka juga sudah menganggarkan program kegiatan dan anggaran terkait dengan penanggulangan bencana. Tinggal nanti kriteria apa saja untuk masuk kriteria dalam lingkup desa tangguh bencana atau kalau tangguh bencana itu kan tinggal nanti kita asistensi saja. Kami punya keyakinan pasti mereka sudah ada anggaran. Nah ini berarti kan tinggal nanti ada asistensi, ada peningkatan kapasitas bagi pemerintah kelurahan maupun bagi teman-teman relawan di wilayah. Kok saya punya optimisme bisa kita kejar untuk ya 25 itu. Mengejar 25 di tahun 2026. Ya. Insya Allah siap ya. Siap. Seluruh Bantul kalau ini sudah ditangkap gitu ya, kalau yang sudah menyaksikan dan menangkap ini Pak Kalak tadi sebenarnya sudah membuat ini ya sebuah solusi asistensi. Kami siap, ya Pak. BPBD siap memberikan asistensi. Siap nih Pak Kalak dan tim ya. Oh siap. Ya asistensi. Jadi tim kami kan teman-teman yang di pencegahan itu kan sudah punya best practice lah, sudah punya role model begitu. Di 50 desa ini kan tinggal mereplikasi. Nah mereplikasi, saya begini. Ada payung hukum di tingkat nasional, payung hukum di tingkat daerah juga ada kan, di tingkat pemerintah Kabupaten Bantul. Lalu ada asistensi supervisi dari kami. Yang tidak kalah penting adalah ada kesadaran ancaman bencana itu juga di lingkup wilayah. Urusannya bersama gitu. Bahasa yang paling gampang adalah mau tidak mau. Mau tidak mau kan pemerintah desa harus menganggarkan. Harus menganggarkan itu. Karena apa? Ketika minimal dimitigasi lah. Minimal dimitigasi itu pemerintah desa mau tidak mau kan harus menganggarkan. Apalagi ada role model, lalu ada kepedulian dari perangkat desa, Bapak Ibu Lurah dan perangkat desa. Nah ini tinggal nanti kami itu kan lalu mendorong, memberikan asistensi, mungkin supervisi begitu. Dan dari role model yang ada kan tinggal direplikasi kok. Saya punya optimisme bisa. Jadi 25 itu kan nanti di mana saja. Tinggal nanti kita ajak diskusi. Ayo bareng-bareng yuk. Prosesnya begini. Ya, begitu, apalagi kita tinggal nanti ini di wilayah Panjenengan berdasarkan kajian kami itu punya potensi bencana ABCD yang lalu harus sebagai aparat pemerintah pelayan masyarakat itu kan harus ditanggulangi itu. Nah, tinggal nanti kalau ada kekuatan dari pemerintah desa kepedulian itu, ya, relawan selama ini kan tempat tinggal relawan itu ya di desa-desa. Yang bekerjasama dengan kami, yang mandiri maupun FRD tinggalnya di desa.
Mereka pasti ya tinggal nanti mendorong di pembahasan penganggaran di APBK. Saya punya optimisme. Insya Allah bisa ya di tahun Insya Allah bisa, 2022 nanti. Ya kalau semuanya sudah siap, kami dari BPBD pun Insya Allah siap untuk melakukan asistensi. Kemudian apa ya pengalaman teman-teman yang melaksanakan penyusunan RPB kabupaten pun sebenarnya sudah bisa menjadi pengalaman untuk kemudian diturunkan tingkat wilayah. Iya. Kalau di desa yang 50 itu kan pasti juga sudah punya dokumen loh. Sampun. Insya Allah. Misalnya saya kemarin berkunjung ke Monef, Kaltara dan FPRB di Piyungan. Saya kebetulan kan asal saya dari Piyungan. Dari Piyungan. Oh, ini Piyungan, lalu dada-dada. Jadi, lalu ketemu ada Pak Lurah, Sri Martani, Sri Mulya, Siti Mulya. Mereka sudah ada. Misalnya Sri Martani sudah punya dokumen itu. Dan ketemu Pak Lurah, alhamdulillah datang sendiri gitu, Pak Lurah. Lalu ketemu dengan teman-teman kasih gitu, mereka sudah punya. Ya, dan ratanya mandiri mereka. Artinya mandiri itu berarti kepedulian ada. Jadi ketika kami harus melakukan asistensi itu kan ya semakin ringan sebetulnya. Semakin ringan karena sudah ada kepedulian. Ini yang saya punya optimisme itu bisa dilakukan di tahun depan. Iya, bismillah. Ya. Mudah-mudahan seluruh kalurahan memiliki predikat sebagai kalurahan tangguh bencana. Tentunya ada syaratnya, suruh bantu semua yang teman-teman ada di kelurahan. Salah satunya adalah RPB ya, dokumen RPB. Template-nya sepertinya sudah di-share juga waktu review Monef ya, Monef di Kapanewon ya, dirinya itu sudah di-share. Tinggal bagaimana nanti membentuk kelompok kecil pemikir gitu ya. Karena kalau kegiatannya sebetulnya sudah dilaksanakan, ya. Penganggarannya juga sudah dilaksanakan, penanganan daruratnya juga sudah dilaksanakan, tinggal membukukan saja sebetulnya. Betul. Lokasi pengalaman kejadian tanah longsor yang gon kono-kono itu pengalaman di lapangan sudah, tinggal mencatatkan saja di dokumen itu menjadi sebuah dokumen. Karena di tingkat Kabupaten Bantul, seluruh Bantul semuanya tidak kami kemudian hanya RPB Kalurahan, di kabupaten itu juga ada dokumen kajian risiko bencana, ada dokumen rencana penanggulangan bencana atau RPB. Saat ini Bantul baru menyusun dokumen RPKB, rencana penanganan kedaruratan bencana. Ini juga baru disusun. Jadi sebenarnya banyak dokumen yang bisa disiapkan itu sebagai upaya kesiapannya, termasuk dokumen rencana kontingensi ya Pak, baru disusun juga terkait dengan cuaca ekstrim atau apa ya Pak yang baru disusun? Ya, cuaca ekstrim. Ini jadi baru disusun. Ini disiapkan, ada ancamannya apa, nek darurat itu jedul itu muncul. Nah, rencana kontingensinya ini. Termasuk kalau di kebakaran ada dokumen RISPK MAT ya, di rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan. Ini juga ternyata harus disiapkan dengan matang dan kolaboratif, kemudian tadi pelibatan semua pihak ini ternyata juga menjadi kunci untuk itu. Kalau yang Pak Saka yang Redcar ya, relawan kebakaran itu kan di kita sudah terbentuk berapa? 36 ya, 36 Redcar. Desa kita ada 75. Ya kurang 44 ya, 34 kurang 34. Dan ya Redcar ini kan sangat membantu kami ya, teman-teman pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten dan di 7 sektor, di 7 pos ya, kita punya 7 pos itu. Nah, Redcar selain FPRB, Redcar ini kan juga terkait dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan juga sangat membantu terutama kami di kabupaten di Damkarmat kami. Jadi ini juga bagian kerelawanan di pemadam kebakaran ini juga sudah tumbuh. Dan harapannya harus menyebar gitu Pak. Jadi harapannya dari satu lagi-lagi ketika kita bicara potensi bencana dan kebakaran itu kan semua punya potensi dan ketika
ketika semua punya potensi, lalu kebutuhan individu per individu itu butuh apa kontingensi gitu, lalu pemerintah juga butuh untuk melayani masyarakat di bidang itu. Nah, memang kita tinggal lalu mencoba mengkolaborasikan, mengkomunikasikan, mensinergiskan agar nanti itu bisa dibentuk gitu ya. Kalau tadi Kaltana, kalau lalu ada Redcar, dengan kebakaran, kami tentunya dengan nanti dukungan Bapak Ibu Lurah dan perangkatnya di wilayah dan juga relawan yang ada di wilayah EPRB bahkan itu juga kita membentuk relawan kebakaran, itu bisa jadi lalu teman-teman yang sekarang ini sudah menjadi komunitas relawan independen atau menjadi EPRB karena kepeduliannya, nggak ada salahnya lalu nanti mulai menginisiasi relawan kebakaran di tingkat desa, di tingkat kelurahan itu. Ini kok saya punya keyakinan ini bisa nanti baguslah ke depan. Iya, mantap. Jadi semua lini ya Pak. Jadi ya, kebakaran, kebencanaan semua dikerjakan dengan apa effortnya masing-masing, dengan passionnya masing-masing. Ya, lambat laun target akan tercapai dan memang target besarnya adalah mewujudkan Bantul yang tangguh bencana. Iya, siap. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan abot-abot ora iki kok Jojo angel aku leh jawab gitu ya. Jadi mudah-mudahan dokumen yang sudah dibuat bisa di-download di mana? Ya, nih. Aku rapal nih. Nanti kita tulis di caption ya. Jadi bit.ly RPB Kabupaten Bantul kalau tidak salah. Ini tak cocok karena ini di luar di luar skenario ya pertanyaannya linknya gitu. Angel iki. Ya, makanya ya Kabupaten Lur, jadi nanti kita tambahkan di caption gitu ya terkait dengan link. Saya tidak hafal nek bahane kok salah download panjenengan ya. Jadi akan kita sampaikan di link di bawah ya, di link YouTube, Instagram ya, di atau YouTube. mungkin di web mungkin enggak Mbak Pak Masaka. Oh, bisa Pak, bisa. Ya, dari di web ya. Di web itu kan nanti ada link lalu yang bisa diakses. Siap. Mungkin kita siapkan. Ya, saya arahan Pak Kepala di website juga akan di press release-nya gitu ya. Jadi silakan download untuk dokumen RPB-nya. Ya, lanjut. Ya, ditahan dulu untuk linknya Yusefu. Lanjut ke sini. Ada pertanyaan Pak. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Tanda tanya. Apa yang harus disiapkan agar jadi keluarga si Tatang? Ya, yang pertama aja harus punya keluarga dulu, dulu ya. Yang jomblo ya. Ya, Mas yang jomblo. Jomblo kan sebagai anak. Harus sebagai anak. Ya baik pripun. Nah, iki aku ngepek kudu niku. Oke, betul. Oh, niku Pak. Ada playernya. Oh, Pak Kepala sudah persiapan ini. Nah, ini ternyata mendadak ya gitu. Jadi untuk Pak Kepala sudah menyiapkan jadi flyer ini nanti bisa juga dilihat di media sosial kita ya. Kali tinggal nanti kita tanyakan itu loh, apa yang harus disiapkan. Kalau di sini kan jelas ya, keluarga si Tatang itu kan singkatan dari siap, tanggap dan tangguh. Siap, tanggap, tangguh. Nanti detail kategori yang harus disiapkan ketika masuk kategori siap itu apa, lalu masuk kategori tanggap itu apa, tangguh itu apa, itu ada ya. Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya. Parameter indikatornya ada. Jadi kalau nanti tak bacakan tidak waktunya habis. Silakan undang kami saja. Tapi penting begini, ini kan pertanyaan saya yakin dari keluarga. Di awal perlu tak sampaikan begini. Keluarga atau rumah sebagai unit terkecil dari sebuah komunitas atau bahkan dalam konteks bencana, dalam konteks bencana itu kan yang akan terkena langsung itu kan pasti keluarga. Di keluarga. Pasti akan rumah keluarga itu pasti yang akan terkena langsung. Artinya lalu kebutuhan akan kalau tidak dalam konteks pembentukan keluarga si Tatang, minimal pengetahuan
tentang adanya keluarga tangguh bencana gitu ya. Itu harus mulai ada. Kalau saya boleh berharap sih, semua anggota keluarga yang di situ ya boleh si bapak, boleh si ibu, atau boleh si anak. Si anak kan kalau yang mahasiswa pasti harusnya sudah punya kepedulian ke arah sana karena tanggung jawab dan ilmunya. Lalu yang tidak kalah penting di SPAB kita itu kan siswa-siswa itu kan juga sudah mulai dilatih terkait dengan sekolah satuan pendidikan aman bencana. Nah itu nanti diterapkan aja di keluarga. Di keluarga apa gitu ya, dilanjutkan karena pasti ketika di SPAB itu kan anak-anak jadi anggota gitu ya. Mereka kan ketika pulang punya ke rumah, loh ini kan bukan hanya satuan pendidikannya yang harus aman, tempat tinggalnya ditinggali 24 jam sehari itu kan harus aman. Nah anak-anak kita dorong, yang anak-anak yang tadi menjadi siswa itu kita dorong, ayo jenengan juga mulai, anak-anak kita juga mulai menginisiasi di rumah itu seperti apa sebenarnya. Nah ini dalam konteks yang sederhana aja yang terkait dengan kategori siap itu ya Mas Aka dan Bapak-Ibu sekalian. Hal-hal kecil sebenarnya ketika siap itu, jadi salah satu anggota keluarga harus punya pengetahuan tentang penanggulangan bencana, mengenali dan memahami potensi ancaman bencana di lingkungannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Jadi ini mendasar itu. Mendasar. Dan itu kalau boleh saya berharap begitu. Anak-anak yang sekarang menjadi siswa di Satuan Pendidikan Anak Bencana itu punya tugas, tanggung jawab untuk ayo mengajak anggota keluarga yang lain mulai menginisiasi si tatang ini. Si tatang. Mengimbaskan sebenarnya dari sekolah ke rumah. Gitu. Lalu yang kedua, ini yang tidak kalah penting juga memiliki keterampilan pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Ya, ini saya yakin nanti juga di sekolah yang anak-anak ini mungkin juga sudah dilatih ya. Sudah dilatih. Di ekstrakurikuler itu ada. Itu. Lalu yang kedua, nah ini penting. Kita sepele tapi penting. Menyimpan nomor. Wah, nomor penting. Ya, nomor damkar, nomor ambulan, nomor BPBD, nomor Pusdalop, itu nomor polisi, nomor rumah sakit. Sepele itu. Sepele. Yo misalnya tidak ditulis tapi di HP ini ono itu. Kan HP setiap anak sekarang sudah punya HP. Di HP-nya ada. Lalu yang tidak kalah penting juga menyiapkan tas. Nah, ini tas siaga. Tidak hanya tas gendong saja. Betul, tas siaga itu ya ini belum tentu semua punya loh ini loh. Kita tas siaga gitu. Ini kresek kok. Jadi ono center yang perlu itu makanan kering tahan lama, ada minuman, pertolongan pertama, lalu ada baju, uang, surat berharga, jas hujan, radio, dan cadangan baterai. Ini kan kebutuhan mendasar. Dan mendesak ketika terjadi bencana. Iya, saat darurat itu sudah disiapkan. Betul, itu sudah disiapkan. Nah, agennya, kalau kita bicara agen itu adalah teman nanti yang kita harapkan untuk melakukan edukasi dan inisiasi di level keluarga itu adalah ya anak-anak kita, siswa tadi. Ya kalau nyun sewu tadi ketika saya berbicara. Kalau itu menjadi tanggung jawab kelurahan, cakupannya ketika bicara keluarga memang lalu banyak sekali. Menjadi tanggung jawab perusahaan itu juga banyak sekali gitu ya. Nah, efektif ketika kita sudah 90% ya Mas Aka ya, SPAB kita 90%. Dan ini agennya kan berapa ribu siswa ini sebenarnya. Betul, Pak. Iya. Nah, berapa ribu siswa ini nyuwun sewu ini Bapak Ibu guru yang di sekolah. Kalau misalnya siswa-siswa itu lalu dikai tugas itu ya. Ayo tugas ini A B C D E terkait dari dengan penyiapan ke rumah gitu ya. Itu kok percepatannya saya punya optimisme bisa. Bisa. Tidak harus BPD langsung turun. Bahwa lalu BPD harus turun ya. Kami melakukan sosialisasi ke masyarakat, itu tanggung jawab kami pasti akan kita lakukan. Tapi lalu
percepatan masivitas itu lalu butuh agennya. Saya ya. punya optimisme teman-teman siswa di SPAB itu bagus. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya. Ya, bersiap menjadi agen gerakan keluarga si Tatang ini. Dia memang kayaknya perlu diformulasikan juga ini. Jadi barangkali nanti dari sekolah sudah dilatihkan, habitnya di lingkungan sekolah tentang pengurangan risikonya sudah ada, tahu jarak ya di rumahnya disiapkan juga gitu ya. Sama kalau nek sinau iki ora kurang sekolah tok, tapi nang omah itu ya sinau ya leh gitu ya. Jadi akan berkelanjutan. Ini kalau diselesaikan ini iso 2 jam mata pelajaran iki lho. Jadi gerakan keluarga si Tatang ini 2 jam pelajaran, teman saya itu di luar wah rampung. Menarik sebetulnya berbicara tentang gerakan keluarga si Tatang. Kita jadikan PR. Kalau masih pingin lebih gitu ya, bisa bersurat ke kami, ke BPBD, mensosialisasikan jajannya apa sih di keluarga si Tatang, Bang? Sudah sampai PKK, Pak, untuk lomba di tingkat provinsi sudah ada yang juara 1 kelurahan Wikirsari, PKK-nya itu mengangkat gerakan keluarga si Tatang. Si Tatang, luar biasa. Wikirsari ya? Wikirsari, apresiasi untuk apresiasi, terima kasih dan sudah digunakan untuk mengedukasi warganya gitu ya, terkait gerakan keluarga. Dan juara 1 ini. Jadi, juara 1 ya? Alhamdulillah. Ya, dan kemudian nanti bisa bersurat saja lah untuk lebih lengkap lagi, karena kita akan mengupas satu-satu gitu. Ada 10, 4, 6 langkah. Nah, itu PR, besok kita bahas. Khusus edisi khusus si Tatang. Ya, si Tatang. Nah, selanjutnya Pak Niki. Mungkin pertanyaan terakhir ya Lur ya. Jadi karena ternyata ini sudah 1 jam Pak, 1 jam. Ya gitu ya, siap. Ya, tayangannya nanti enggak panjang banget nih. Sebelum Bapak secara resmi menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul, ini lebih ke apa ya? Pribadi Pak nih. Dibayangkan Bapak BPBD itu bagaimana ya, kesan-kesan Bapak. Jadi sebelum ya Pak, sebelum dan berarti yang kedua adalah kesan Bapak setelah resmi menjadi Kepala Pelaksana. Jadi itu gambarannya kemarin kata, oh jebul ngono kuwi gitu kan. Wah tadi orang iso apa namanya presentasi mungkin gitu, atau wah harus 24 jam karena kayaknya sepertinya sudah apa namanya seneng kok gitu. Ya sekaligus nanti closing statement Pak, karena ini sudah 1 jam durasi ternyata ya juga apa namanya membatasi kita untuk ngobrol banyak itu ya. Jadi Bapak sebelum di BPBD pertanyaanmu ini yang ke pribadi ini menjadi menarik. Begini, ada apa ya? Ada pasti setiap individu ada insting untuk menolong. Setiap individu pasti ada insting kemanusiaan untuk menolong. Lalu yang tidak kalah penting adalah selain aspek kemanusiaan, ada hubungan yang sifatnya transenden gitu ya, ada spiritualitas. Bahwa menolong itu ternyata tidak hanya persoalan kemanusiaan loh. Ada hubungannya tidak horizontal saya dengan masyarakat atau Bapak Ibu semua dengan masyarakat. Tapi sebagai umat beragama itu pasti yang namanya menolong itu ada juga aspek transendentalnya, hubungan manusia dengan yang kuasa. Jadi bagaimana kalau kita saling mendengar para ustadz berceramah itu, bagaimana lalu menyingkirkan duri dari jalan saja itu bisa menjadi penghantar masuk surga. Bagi umat beragama itu kan ini kekuatan dorongan yang luar biasa, dan bagi saya menolong ini sesuatu yang ya tidak harus di BPBD kok. Jadi dimanapun kita itu siap untuk menolong. Nah, ketika lalu ada ketugasan di BPBD ini kan lalu berarti niatan untuk menolong, saya harus menguatkan nilai spiritualitas saya untuk menolong. Lalu saya harus menguatkan aspek kemanusiaan saya untuk menolong. Nah, ini bagi saya sesuatu yang lagi-lagi tantangan, dan saya berharap semoga saya di BPBD ini bisa berbuat
dengan dukungan teman-teman semua tentunya, dengan dukungan teman kami di tim di BPBD, lalu dengan dukungan teman-teman komunitas relawan mandiri, dengan dukungan FPRB, Pak Lurah, Pak Panewu, dan seluruh masyarakat, ketugasan ini menjadi sebuah tantangan yang ke depan harus kita usahakan bersama, tanggung jawab ini. Itu kalau tadi ditanya bayangannya seperti apa gitu ya. Ya seperti itu bayangannya. Jadi bayangannya ini tidak ansih ketugasan birokrasi gitu. Ketugasan dawuh Pak Bupati, perintah Pak Bupati harus di BPD, tapi juga ada panggilan spiritualitas, panggilan keagamaan, lalu ada panggilan kemanusiaan di sana, dan ketika ini terjadi, saya berharap nih amanah ini gitu, kalau kita bicara amanah itu bisa saya laksanakan tentunya dengan dukungan semua pihak. Amin. Lalu closing statement saya begini, Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bantul. Kajian ahli akademisi, ancaman 18 ancaman ini kan sesuatu yang potensi itu tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai. Jadi potensi itu tidak perlu ditakuti tapi diwaspadai. Dan ketika lalu kita punya kepedulian yang sama terkait dengan kewaspadaan ini, saling menyiapkan diri, saling bahu-membahu, dan lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Bantul terbebas dari bencana. Amin. Jadi 11 ancaman gitu, hanya sebagai warning, peringatan untuk kita waspada. Tapi di tengah semuanya kita berikhtiar, lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar ancaman ini tidak terjadi di Kabupaten Bantul. Itu saja bagi saya. Itu Mas Aka. Siap. Jadi catatan tim kreatif statement dari closing statement nanti diambil ya. Jadi kita supaya lebih siap lagi ya, tidak ditakuti tetapi tetap waspada. Terima kasih Pak Kepala Pelaksana Pak Mujahid Amruddin SIP yang sudah menemani kami di acara yang spesial ini, karena sarungan ini salah satu juga inovasi dulu Bantul semuanya, edukasi lewat sosial media. Harapannya juga akan merambah seluruh pemirsa saya itu Pak. Jadi kalau sosialisasi sosis itu kan terbatas ya, barangkali 30 peserta, 40. Nah, harapannya nanti kalau tersimpan, Bapak Ibu semuanya bisa menyaksikan ulang, diputar bolak-balik gitu ya. Nah, nanti dapat menambah edukasi melalui sarungan, saring ilmu sesarengan episode 17. Selamat bersore hari bersama keluarga, dan jangan lupa sarungan akan ditayangkan di channel YouTube kami ya, Pusjalab BPBD Kabupaten Bantul. Silahkan bisa di komen juga, di like dan di share. Terima kasih yang sudah like, komen, yang sudah kirim gift, ada enggak tadi ya, yang sudah kirim bunga gitu ya, atas partisipasinya. Dan sampai jumpa pada episode sarungan selanjutnya. Saring ilmu sesarangan, salam tangguh, salam siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore.